Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap menjalankan prokes. Apalagi di musim pandemi, kalian juga harus menjaga kesehatan kalian agar tetap sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas, tetap bisa belajar dengan baik. Baik, anak-anak, untuk materi kali ini Ibu akan mengawali dengan subtema 1, yaitu mapel kita adalah IPA. Nah, siapkan buku tulis kalian, siapkan juga buku tema kalian, yaitu buku tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Baik, kemudian kita akan mempelajari dengan KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Adapun tujuannya seperti ini, yaitu menyebutkan alat gerak hewan dan manusia, mengamati gambar, dan menyebutkan alat gerak manusia. Baik, berikutnya yaitu subtema 1, organ gerak hewan, alat gerak hewan dan manusia. Yang pertama, alat gerak itu terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot. Otot itu disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Kemudian untuk tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan atau aktivitas. Nah, di sini alat gerak hewan dan fungsinya. Ada beberapa hewan di sekitar kalian. Kalian tentu tahu ada hewan itu di sekitar kita, ada di sekitar rumah kita. Kalian juga akan mengamati hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Nah, di sini kita akan mengambil contoh sederhana, yaitu hewan itu ikan. Alat gerak yang dipakai adalah sirip dan ekor. Fungsi dari sirip dan ekor adalah untuk berenang, anak-anak. Kalian bisa kan menyebutkan ikan apa saja yang sudah kalian tahu? Banyak ikan di sekitar kita. Ada ikan nila, ada ikan lele, dan lain-lain. Tentu kalian lebih pintar. Kemudian ada hewan amfibi. Apa hewan amfibi? Adalah hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak. Alat geraknya itu memakai kaki. Katak kemana-mana dengan kakinya. Fungsinya adalah untuk apa? Berjalan, melompat, berenang. Kemudian yang ketiga, ada hewan reptilia. Hewan reptilia itu adalah yang merayap. Pinter, tentu kalian bisa itu menyebutkan. Apa saja hewannya? Ada ular. Ular dengan apa? Perut. Kaki siapa? Buaya. Kemudian ada penyu dengan memakai kaki dayung. Fungsinya, contoh tadi, ular merayap. Kemudian untuk kaki dipakai untuk berjalan. Kemudian untuk penyu itu untuk berenang. Nah, sekarang burung. Ada hewan burung yang keempat. Burung di sekitar kita banyak macamnya. Ada merpati, ya, tentu ada lovebird dan lain-lain. Tentu kalian lebih pintar untuk menyebutkannya. Ada alat geraknya yang dipakai untuk terbang. Apa namanya anak-anak? Sayap. Ada burung kakak tua juga memakai sayap untuk terbang. Kalau tidak ada sayap, tidak bisa terbang. Kemudian
Ada kaki dari burung unta. Burung unta tidak bisa terbang, tapi dia kemana-mana dengan berjalan. Fungsinya kaki tadi untuk berjalan, berlari. Kalau sayap untuk terbang. Ada juga yang dipakai untuk berenang. Nah, sekarang ada hewan yang kelima, mamalia. Alat geraknya, contoh untuk mamalia adalah hewan yang ada di sekitar kita, melahirkan, menyusui. Itu contohnya adalah kerbau, sapi. Itu alat geraknya memakai kaki. Jadi sapi kemana-mana dengan berjalan dengan menggunakan kaki. Kemudian ada juga hewan yang ada di laut, paus. Paus untuk berenang dengan menggunakan sirip. Lumba-lumba pun juga. Itu adalah contoh dari hewan mamalia. Sekarang fungsinya. Fungsi dari sirip tadi adalah untuk berenang. Fungsi dari kaki tadi adalah untuk berjalan dan berlari. Bisa jadi untuk melompat. Nah, sebaiknya next. Ini lanjutan. Alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Sekarang, coba kalian bisa menyebutkan hewan vertebrata. Siapa bisa menyebutkan contohnya untuk hewan vertebrata? Yang pertama adalah kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Disebut hewan vertebrata karena memiliki dari tulang belakang. Dan hewan yang kedua tadi jenisnya ada hewan invertebrata. Adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Di sekitar kita banyak sekali. Next. Nah, perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata adalah sebagai berikut. Hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti leher, kepala, badan. Sedangkan hewan invertebrata itu tidak memiliki sama sekali alat pencernaan yang utuh, masih sederhana sekali. Kemudian untuk alat pencernaannya, kalau hewan vertebrata itu sempurna, memanjang, mulai dari mulut sampai ke pembuangan atau anus. Sedangkan hewan invertebrata itu juga memiliki alat pencernaan tapi cukup sederhana, tidak sesempurna hewan vertebrata. Sedangkan perbedaan yang keempat memiliki bentuk tubuh simetris bilateral. Sedangkan hewan invertebrata itu simetris radial. Nah, contohnya hewan vertebrata tadi sudah ikan, amfibi, reptilia, burung, mamalia, seperti itu. Kemudian hewan invertebrata tadi cacing, serangga, mungkin hewan moluska atau hewan lunak. Baik. Nah, untuk tugas dari saya, silahkan kalian mempelajari buku tema 1, membuka halaman 5 ya, buku siswa halaman 5 dan 14. Di situ sudah ada tugas, bisa dikerjakan dan nanti bisa dinilai sama Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.